Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan teruskan pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pertemuan sebelumnya telah kita bahas dan kita kupas tentang syirkul asghar beserta jenis-jenisnya. Maka pada kesempatan kali ini kita masih akan meneruskan yang berkaitan dengan masalah akidah juga, yaitu tentang sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Tayyib jamaah rahimakumullah. Pembicaraan kita yang lalu, yang pertemuan kita sebelumnya, kita telah membicarakan tentang kalimat seandainya. Kalimat ini diucapkan ketika terjadi musibah, ya. Saat dimana seseorang telah mendapatkan musibah, kemudian seakan-akan ia akan menolak musibah tersebut dengan mengucapkan kalimat seandainya, ya. Maka berbicara masalah musibah, ya, kewajiban kita seorang muslim, seorang mukmin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar. Dan dengan bersabar tersebut serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tempatkan kedudukan yang terbaik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab Uddah As-Sabirin, beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat as-sabr itu pada 90 ayat, ya. Ini berarti sabar ini merupakan perkara yang sangat penting sekali dan ditekankan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-sabru diya'un. Sabar itu adalah cahaya. Dia akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang bisa beriltizam dengannya. Orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, maka ia berarti telah mendapatkan cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, wajadna khaira 'aishina bis-sabri. Kami mendapatkan sebaik-baik kehidupan kami adalah dengan bersabar. Jadi orang yang ketika menjalankan kehidupannya itu dengan diiringi kesabaran dalam berbagai hal, menghadapi musibah, mendapatkan kesenangan dan dalam ketaatan, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang paling baik. Begitu juga sahabat Ali radhiyallahu taala anhu pernah berkata, inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Orang yang sabar ataupun kesabaran itu kedudukannya di dalam iman, ya, itu bagaikan kepala dan tubuh, ya. Kemudian tsumma rafa'a sautahu, kemudian beliau mengangkat suaranya, wa qala, dan berkata, ala innahu la imana lima la sabara lahu. Ketahuilah bahwa seseorang tidak dianggap sebagai orang yang sempurna keimanannya jika ia tidak memiliki kesabaran. Artinya bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, tayyib jamaah rahimakumullah, makna sabar sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah hafsun nafs, ya.
yaitu menahan diri. Menahan diri untuk tidak mengapresiasikan ataupun tidak mengaktifkan gerakan tubuhnya saat dimana dia sedang mendapatkan musibah atau dirudung kesedihan, kesusahan ataupun kejengkelan. Ya. Nah, orang-orang seperti ini ya, sehingga dia tidak menampakkan kebodohannya atau kejahilannya, tetap ia menahan diri agar supaya jasadnya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam seseorang, di dalam syariat. Ya, itu. Makanya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis secara marfu, ya, bahwa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan awsa'a minas sabri. Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang daripada sabar. Sabar merupakan kebaikan yang sangat luar biasa. Dan suatu sifat, ya, di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, para ulama membagi sabar itu menjadi 3. Dan ini kita ketahui. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dalam menjalankan perintah Allah wajib bagi kita untuk bersabar. Ya. Taat kepada Allah itu butuh kesabaran jemaah. Kita sedang berpuasa, ini ketaatan kepada Allah. Menahan lapar, haus, amarah, ya. Menahan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, bahkan yang mubah diperbolehkan. Di dalam syariat pun kita diperintahkan untuk ditahan hingga menjelang waktu maghrib. Ya. Nah, ini bentuk ketaatan yang wajib bagi kita untuk bersabar di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam bermaksiat. Ya. Bersabar dalam kemaksiatan artinya adalah bahwa ketika kita diberi kesempatan untuk bermaksiat, maka wajib bagi kita untuk bersabar. Dan yang ketiga adalah, ya, sabar ketika menerima musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah takdirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa kepada seseorang itu melainkan dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ya, dia akan diberi kesabaran. Ya, karena dia tahu bahwa musibah yang menimpa pada dirinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kecintaan Allah kepada hambanya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah cinta kepada kaum, cinta kepada seorang hambanya, maka Allah akan menguji kepadanya. Makanya tingkatan paling tinggi, ya, tingkatan manusia paling tinggi itu derajatnya adalah para nabi dan rasul. Ya. Sehingga di pertemuan yang sebelumnya pernah kita bahas ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang siapa sih, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling yang paling berat ujiannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu bala'an al-anbiya. Ujian yang paling berat ditimpakan kepada para nabi dan rasul. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya, artinya yang tingkatan-tingkatan setelahnya. Ya, semakin diuji menandakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah ingin mencoba menguji keimanan hambanya dengan diberi musibah kepadanya. Lalu apa yang akan dia lakukan? Apakah dia masih dalam ketaatan kepada Allah atau sebaliknya justru ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah, ada seorang ulama salafus saleh yang bernama Alqamah. Dia pernah berkata bahwa maksudnya adalah seorang laki-laki yang ditimpa musibah, ya, dan dia mengetahui bahwa ia dari sisi Allah, maka dia ridha dan menerima. Jadi kita katakan bahwa ayat yang ke-11 dari surat At-Taghabun itu, ya,
Maksudnya adalah ketika ada seseorang ditimpa musibah, dia tahu bahwa itu dari Allah. Serta dengan itu, ya, ia ridho serta menerima musibah yang menimpa pada dirinya. Ya. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Sebagian ulama lain, ya, memaknai ayat ini, ya, mengomentari ayat ini dengan kalimat, yakni siapa yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui bahwa ia musibah tersebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang tersebut bersabar, mengharap pahala dari Allah, menerima takdir Allah, maka niscaya Allah akan membimbing hatinya, mengganti apa yang hilang darinya dari karunia dengan hidayah, keyakinan dan kebenaran dalam hatinya, dan bisa jadi Allah memberinya ganti apa yang dia ambil darinya. Ya. Makanya, ya, kalimat di dalam ayat ini ada kalimat wa may yu'min billah yaldi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Kayak jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat keadaan kita sekarang, di mana musibah ini begitu luar biasa menimpa kepada negeri kita, pasti, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menguji kita. Terlepas dari musibah ini datang dari manapun, yang jelas ini merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, kewajiban bagi kita adalah ihtisaban, mengharap pahala dari Allah dengan sikap sabar. Sehingga apa yang kita lakukan ini, ya, akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan hikmahnya. Ya. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ada satu komentar dari sahabat seorang ulama salafus saleh yang bernama Sa'id bin Jubair, ya, rahimahullahu taala, ketika beliau mengomentari tentang makna ayat wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maksudnya adalah mengucapkan istirja. Saat mendapatkan musibah, maka dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dia akan meyakini bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah. Ya. Dan pasti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah terkait tentang masalah sabar dalam menghadapi musibah. Tayyib. Kemudian seorang muslim juga memerlukan kesabaran dalam keadaan berdakwah kepada Allah. Nah, ini salah satu contoh dari sabar dalam ketaatan. Saat dimana ketika ia mendapatkan kesulitan dan gangguan dalam dakwahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka yang mendakwahkan, ya, kalimatullah, yang mendakwahkan dinullah, yang mendakwahkan kebenaran. Pasti, ya, ada musuh yang akan selalu menentangnya. Karena ini sudah sunnatullah. Siapa saja yang mereka beriltizam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada dinullah, kepada agama Allah, pasti dia akan diuji dengan berbagai macam penentangan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban bagi kita ketika kita berdakwah, ya, andaikan kita sebagai seorang pendai atau ketika kita ingin menyampaikan kebenaran kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita, maka kewajiban kita adalah bersabar. Ya. Imma dia akan berubah mengikuti apa yang kita sampaikan, ini nilai plus aja di sisi Allah. Karena hidayah taufik itu hanya milik Allah. Kalau kita hanya sikapnya menyampaikan, maka seharusnya ketika kita menyampaikan harus dengan cara yang baik dan adab yang baik pula. Jangan sampai kita, ya, ketika menyampaikan justru kita dengan menggunakan kemungkaran. Yang terjadi apa? Yang terjadi justru, ya, apa yang kita ingin sampaikan berupa kebenaran akan tetapi ternodai dengan
kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun mereka tidak mau menolak, ya, dan bahkan terkadang mengancam kita. Ya, ini bagian daripada ujian kita dalam berdakwah. Maka kewajiban kita adalah tetap bersabar. Artinya tidak bersikap keras, ya, tidak bersikap kasar kepada mereka, tidak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, ya, teori bagaimana cara kita berdakwah kepada orang yang ingin kita ajak kepada kebenaran. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan juga debatlah ia dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Rabbmu itu lebih mengetahui dengan mereka-mereka yang telah tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan karena kepada kalian. Wa in sabartum la wa khairun lisabirin. Jika kalian mau bersabar, maka sungguh, ya, kesabaran itu merupakan kunci yang paling baik. Wasbir wa ma sabruka illallah. Bersabarlah, tidaklah kesabaranmu itu melainkan illa billah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nahl ayat 125 hingga 127. Artinya adalah bahwa ayat ini sebenarnya merupakan ayat yang turun terkait dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ahlul kitab. Dengan ahlul kitab saja kita diperintahkan untuk bertajadul, ya, berdebat, ya, berdiskusi dengan diskusi yang baik, apalagi dengan saudara kita sesama muslim. Terkadang kita salah konsep dalam berdakwah. Kita menyeru kepada orang-orang untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang non-muslim dengan cara lembut, ya. Karena memang ini diajarkan di dalam Al-Quran. Tapi kenapa justru ketika kita berhadapan dengan saudara kita sesama muslim, kita malah justru lebih bengis, seakan-akan ia merupakan musuh yang besar bagi kita, padahal ia saudara kita sesama muslim, dan kewajiban kita adalah memenuhi hak mereka. Dan ini terjadi di kalangan kita sebagai para pelajar, penuntut ilmu syar'i, ya. Karena apa? Karena mereka menuntut ilmu tidak dihiasi dengan adab dan akhlak. Mereka menuntut ilmu tidak mementingkan bagaimana retorika, cara penyampaian kepada orang lain, bagaimana cara bermuamalah dengan orang lain, ya. Jadi seringnya adalah ketika kita menuntut ilmu itu untuk menghukumi orang lain, bukan untuk memberikan kebaikan terhadap orang lain. Hati-hati ikhwan, ya, hati-hati. Jangan sampai sebab karena Anda semua sehingga kebaikan ini tidak diterima oleh jamaah, oleh masyarakat pada umumnya, ya. Harusnya kita, sang penuntut ilmu, itu lebih mencontohkan yang baik-baik kepada orang-orang yang ingin kita ajak kebaikan kepada mereka. Imam mereka menolak, itu sudah bukan urusan kita, itu sudah ranah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita masih tetap tawakal dan ikhtiar. Akan tetapi gunakan ikhtiar-ikhtiar yang baik, karena sungguh dengan ikhtiar yang baik nanti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita mendakwahkan kebaikan kepada orang lain. Nah itu, makanya seorang muslim ketika kita berdakwah ya butuh kesabaran. Ketika kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, kita harus butuh kesabaran. Perhatikan adabnya. Bagaimana ketika kita menyampaikan terhadap orang yang dekat dengan kita dengan bahasa-bahasa yang santun, yang baik, ya. Kalau dikatakan ini kebenaran harus disampaikan secara tegas, tahu, tapi ketegasan Anda justru malah membuat orang tidak menerima, ya.
sikap keras Anda justru malah membuat orang lari. Akhirnya mencela dakwah salaf ini. Kalau dikatakan ya sudah pasti mereka tidak suka dengan dakwah kita, bukan tidak suka dengan dakwah kita, tapi mereka tidak suka dengan cara atau metode ketika kita berdakwah. Ini Al-Quran, ini sunnah. Tidak mungkin mereka menolak Al-Quran dan sunnah jika kita bisa mendakwahkan dengan baik. Kesalahannya ada pada bagaimana cara kita mendakwahkan dan bersabar ketika kita berdakwah terhadap mereka. Ini yang justru menjadikan hal yang paling penting. Kalau kita nggak bisa bicara dengan baik, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, diam. Semoga dengan diam kita ini bagian daripada dakwah kita kepada mereka. Bukan justru malah kita memberikan cacat pada dakwah salafus saleh ini. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, sabar. Amar ma'ruf itu sabar. Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-17. Ketika Luqman seorang yang saleh memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, aqimis salah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, beramar ma'ruf dan nahi munkarlah, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang patut dibulatkan tekad untuk dilakukan. Sabar. Ya. Karena itu semua wajib kita yakini bahwa segala musibah termasuk dakwah ditolak itu bagian daripada ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita mengimaninya, maka kita akan bersikap rela dan mau menerima serta menahan diri untuk tidak marah dan berkeluh kesah. Yang dengan kemarahan serta keluh kesah kita sehingga apa? Menampakkannya melalui lisan dan perbuatan kita. Benci kepada orang tersebut, akhirnya kita maki-maki orang tersebut. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka ini bukan sifatnya seorang mukmin. Nah, ini jemaah sekalian rahimakumullah. Taib. Beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwa kesabaran ini termasuk daripada inti akidah. Karena apa? Karena ia termasuk iman kepada takdir yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Yang buahnya adalah sabar saat terjadi musibah. Ya. Maka ini merupakan inti dari rukun iman yang ke-6, yaitu mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa yang tidak bisa sabar ketika ia ditimpa musibah, ini menunjukkan hilangnya rukun atau lemahnya rukun padanya. Sehingga yang ia akan sikapi apa? Dia akan luapkan dengan kemarahannya atau keluh kesahnya. Dan Nabi SAW mensifati orang-orang seperti ini sebagai kekufuran yang mencederai akidahnya. Ya, dalam Sahih Muslim disebutkan, diriwayatkan, dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bim kufrun." Ada dua perkara yang ada pada manusia padahal keduanya merupakan kekafiran. At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'anil mayyit. Mencela nasab dan meratapi mayit. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kesabaran. Karena tidak sabar dia mencela nasab, sedang dihina orang lain, dia cela juga orang lain dengan nasabnya. Ataupun dia meratapi mayit, ini bentuk ketidaksabaran atas musibah yang menimpa pada dirinya. Nah, dua sifat ini yang akan menyebabkan seseorang menjadi kufur. Tapi kufur yang dimaksud sini adalah kufrun duna kufrin. Artinya bukan kufrun akbar, tapi kufrun asghar, yang tidak mengeluarkan seorang hamba dari agamanya.
Ya. Itu taib jamaah sekalian rahimakumullah ya. Perlu kita ketahui jamaah bahwa Allah itu menurunkan musibah ataupun menurunkan berbagai musibah kepada hamba-hambanya karena hikmah-hikmah yang besar. Termasuk ini nih. Nanti kita akan bisa melihat dan menilai hikmah di balik virus corona ini. Ya. Semua akan terungkap hikmahnya. Bersabarlah. Ya. Bersabarlah. Jangan sampai kita kecewa. Ketika kita menghadapi musibah ini kemudian kita tidak bersabar, kita tidak akan mendapatkan hikmahnya nanti. Tapi kalau kita bersabar, Allah akan tunjukkan hikmah itu kepada kita setelah selesainya musibah ini. Atau mungkin saat-saat di mana kita sedang mengalami musibah ini. Ya. Kalau kita mau berpikir sebagai hamba Allah yang mukmin, yang beriman, ya, maka kita akan bisa membiaskan hati kita, membiaskan akal kita untuk melihat dari sisi lain atas musibah yang menimpa pada diri kita, sehingga kita akan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, bahwa ini bentuk kecintaan Allah kepada kita. Saat dimana kita mendapatkan musibah ini, nanti akan kelihatan apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita mau bersabar. Ya, makanya bersabarlah. Ya, Allah itu cinta kepada kita ketika kita diberi ujian seperti ini. Ingat sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Turmudi, ya. Dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza aradallahu bi'abdihil khair, kalau Allah menginginkan hambanya itu baik, ajala lahul uqubah fid dunya, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Ya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, kalau Allah menginginkan hambanya buruk, amsaka anhu bidzambi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Allah akan tahan itu dosa-dosanya sehingga dia akan menjumpai hari kiamat di mana dosanya tidak akan terampuni ataupun dosanya belum terampuni. Kalau Allah berikan musibah kepada kita, maka Allah ingin agar kita bisa sabar. Dengan kesabaran tersebut, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, inna idzamal jaza' ma idzamil bala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, bahwa balasan itu tergantung dengan apa? Dengan besar kecilnya ujian. Ya. Maka faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa saja yang dia ridha, Allah ridha kepadanya. Barang siapa yang justru murka terhadap ujian tersebut, ya Allah akan murka kepadanya. Yang menentukan adalah sikap kita jemaah. Apakah kita mau ridha terhadap ujian dan musibah yang menimpa pada diri kita, atau sebaliknya, ya. Kita justru malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karenanya ya, satu ayat akan kami sampaikan sebagai penutup dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ingat, jadikanlah sabar ini sebagai bentuk penolong bagi kita. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mendapatkan musibah apapun, maka mintalah tolong kepada Allah dengan cara apa? Bersabar. Dan juga dengan cara sholat. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang sabar. Dan penutup hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau alaihi salatu wasallam, ajaban li amril mu'min fa inna amruhu kullahu khair. Sungguh menakjubkan sekali perkara seorang mukmin, karena perkaranya semuanya baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika ia ditimpa kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, jika ia ditimpa musibah, maka sabara, sikap ia akan bersabar, fakana khairan lahu, itu baik bagi dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melapangkan hati kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersabar, sehingga dengan kesabaran tersebut kita akan mendapatkan balasan yang sangat besar sekali, dan hikmah-hikmah pun akan kita dapatkan ya ketika kita bisa bersabar ya dalam musibah,
dalam ketaatan maupun bersabar ketika kita menahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.